Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita bersyukur kalau kita bisa kembali dalam program belajar Alkitab harian. Kita akan melanjutkan studi kita dalam kitab Imamat, dan hari ini kita akan membaca dan mencoba memahami sedikit Imamat pasal 23. Dan sebelumnya mari kita sama-sama menyanyikan satu lagu, nyanyian pujian nomor 259, Lawanlah Godaan, dan hari ini kita nyanyikan ayatnya yang kedua. Tinggalkan semua laku yang jahat, hormati namanya, janganlah sesat, junjung kebenaran, hidup dalam terang, pandang pada Tuhan sampai kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Yesuslah pertolongan sampai engkau menang. Ini kita bersyukur karena Tuhan akan menolong kita untuk menang di dalam peperangan rohani. Nah, mari kita sama-sama membuka kitab kita dari Imamat pasal 23. Dan di Imamat pasal 23 ini kita akan melihat perayaan-perayaan atau hari-hari perayaan yang terdapat di dalam agama Yahudi atau di dalam diri orang Israel sebagai sebuah bangsa di dalam perjanjian lama. Dan apa yang kita lihat di sini nanti akan sangat berguna ketika kita melihat di dalam perjanjian baru, dalam kehidupan Tuhan Yesus, tentang di mana dia juga merayakan perayaan-perayaan ini. Di sini diberitahukan kepada kita sedikit detail mengenai apa yang terjadi di sana. Jadi kita akan membaca saja dan kemudian kalau ada hal yang perlu dijelaskan, saya akan jelaskan kepada kita. Nah, hari-hari perayaan, ayat 1 dan 2 berkata, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus, waktu perayaan yang kutetapkan adalah yang berikut. Jadi ini yang ditetapkan oleh Tuhan langsung, yang diberikan kepada orang Israel. Hari Sabat itu yang pertama. Dasar dari semua hari raya yang ada, yang pertama-tama yang paling basic adalah hari Sabat. Oke, hari Sabat sangat penting. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tapi pada hari yang ketujuh haruslah ada Sabat, ada perhentian, Sabat istirahat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Hari perhentian yang Tuhan maksudkan ketika hari Sabat, hari perhentian bukan bermalas-malasan, tetapi hari pertemuan kudus. Artinya hari di mana orang-orang percaya kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Pertemuan, berada dalam satu pertemuan, dan ini pertemuan kudus. Berarti pertemuan untuk memuji, menyembah Tuhan. Janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan, itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Itulah hari perhentian di mana orang menguduskannya. Hari Raya Paskah. Setelah hari Sabat yang basic, baru ada namanya Hari Raya Paskah. Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan. Hari-hari pertemuan kudus yang harus kamu maklumkan masing-masing pada waktunya yang tetap. Dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja, ada Paskah bagi Tuhan. Nah, kita ingat hari ini, yaitu bulan yang pertama pada tanggal 14 bulan itu. Ya, bulan pertama, tanggal 14 bulan itu adalah hari atau malam di mana Tuhan membunuh semua anak sulung yang ada di Mesir dan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Jadi ini adalah hari di mana mereka mengingat bagaimana Tuhan mengeluarkan, membebaskan mereka dari tanah perbudakan dan sekarang menuju ke tanah perjanjian. Jadi, dan pada hari yang ke-15 bulan itu, keesokan harinya, kalau tadi sebelum itu kita lihat bahwa di sini dikatakan pada waktu senja, karena bagi mereka hari itu dimulai pukul 6 sore, senja. Oke. Nah, pada hari berikutnya, hari ke-15 bulan itu, ada hari raya roti tidak beragi bagi Tuhan. 7 hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi. Pada hari yang pertama kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7 haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Jadi karena
Kalau tadi keluar dari Mesir, pada awal mereka keluar dari Mesir, mereka akan berjalan dalam perjalanan. Nah, setelah mereka nanti masuk ke tanah perjanjian untuk mengingat, bagaimana Tuhan mengeluarkan mereka dari tanah Mesir, mereka selama 7 hari melakukan hal-hal yang tadi Tuhan sebutkan kepada mereka. Kemudian ada dikatakan hari raya hasil pertama. Nah, hari raya hasil pertama ini melanjutkan, dari hari raya Paskah, setelah hari raya Paskah bahkan ada namanya hari raya hasil pertama dan nanti dilanjutkan dengan hari raya Pentakosta. Di ayat 9 dikatakan Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Dan imam itu haruslah mengunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan, membawanya ke hadapan Tuhan supaya Tuhan berkenan akan kamu. Imam harus mengunjukkannya pada hari sesudah Sabat itu. Sesudah Sabat mana? Sesudah Sabat tadi di hari raya Paskah. Jadi 7 hari kan, baru ada Sabat, baru sesudah Sabat itu. Pada hari kamu mengunjukkan berkas itu, kamu harus mempersembahkan seekor domba berumur setahun yang tidak bercela sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Serta dengan korban sajiannya dari 2/10 eva tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, sebagai korban api-apian bagi Tuhan, yakni bau yang menyenangkan. Serta dengan korban curahannya hari 1/4 hin anggur. Sampai pada hari itu juga janganlah kamu makan roti, atau bertih gandum, atau gandum baru, sampai kamu telah membawa persembahan Allahmu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Tuhan mau mengajarkan kepada orang Israel untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Bahkan mereka tidak boleh mengambil bagian mereka sendiri sebelum mereka memberikan persembahan mereka kepada Tuhan. Sangat penting. Ini mengajarkan orang Israel dan mengajarkan kita juga. Karena apapun yang kita miliki dalam hidup ini adalah datangnya daripada Tuhan. Saudara-saudara, jangan berpikir bahwa kita bisa melakukan hal yang sekecil apapun tanpa pertolongan Tuhan. Nah, saya selalu mengatakan cara mengujinya adalah apakah kita ini memang hal yang paling kecil, sekecil apapun itu memang pertolongan Tuhan kepada kita. Yaitu dengan cara mengujinya adalah berhenti bernafas. Karena oksigen adalah pemberian Tuhan yang kita tidak perlu bekerja untuk mendapatkannya, tetapi sangat penting untuk kita. Karena kalau kita tidak menghirup oksigen, kita tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan kita akan mati. Jadi kalau kita sudah mulai berpikir bahwa segala hal dalam hidup kita, bahkan yang paling kecil sampai yang paling besar, adalah karena kemampuan kita sendiri, berhentilah bernafas. Tapi kalau kita sadar bahwa tanpa bernafas, tanpa oksigen, tanpa segala hal yang Tuhan berikan, itu tidak bisa dapat kita dapatkan. Kalau Tuhan tidak menolong kita, maka mulailah bersyukur kepada Tuhan. Jadi bersyukur kepada Tuhan sangat penting. Lalu hari raya Pentakosta diikuti dengan hari raya Pentakosta. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan harus ada genap 7 minggu. 7 kali 7, 49 hari. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7, berarti 49 hari, hari berikutnya kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Nah, ini adalah hari raya Pentakosta. Yang kalau kita membaca dalam perjanjian baru, ada namanya hari raya Pentakosta. Khususnya yang sangat fenomenal, yang sangat diingat oleh orang Kristen adalah Kisah Para Rasul pasal 2. Jadi di sini kita melihat hari raya tersebut. Hari raya Pentakosta, artinya hari ke-50. Kadang disebut juga sebagai hari raya tuaian. Jadi begitulah orang menyebutnya pada zaman sekarang. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Lanjut, dikatakan ayat 17, dari tempat kediamanmu, kamu harus membawa 2 buah roti unjukan yang harus dibuat dari 2/10 eva tepung yang terbaik, dan yang dibakar sesudah dicampur dengan ragi sebagai hulu hasil bagi Tuhan. Nah, ada perbedaan kalau di Paskah tadi 7 hari tidak beragi, kalau di sini beragi. 18. Beserta roti itu kamu harus mempersembahkan 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, dan seekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan. Semuanya itu haruslah menjadi korban bakaran bagi Tuhan, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya. Suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Kemudian kamu harus mempersembahkan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, dan 2 ekor domba yang berumur setahun sebagai korban keselamatan. Imam harus mengunjukkan semuanya beserta roti hulu hasil itu sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, beserta kedua ekor domba itu. Semuanya itu haruslah menjadi persembahan kudus bagi Tuhan dan adalah bagian imam.
Oke, ingat, imam juga makan dari persembahan yang diberikan orang Israel, dan Tuhan di sini memberikan khusus kepada para imam bagiannya. Ayat 21 dan 22. Pada hari itu juga kamu harus mengumumkan hari raya, dan kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya di segala tempat kediamanmu turun-temurun. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi ini adalah hari raya Pentakosta, dan Tuhan mau mereka melakukan hal-hal ini pada hari raya tersebut. Kemudian perayaan terompet. Oke, ada namanya perayaan atau hari raya terompet. Di sini katakan ayat 23, Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, begini dalam bulan yang ke-7, pada tanggal 1 bulan itu, kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diperingati dengan meniup serunai, yakni hari pertemuan kudus. Jadi ini adalah hari dalam bulan yang ke-7. Nah, kalau pasca bulan yang pertama, ini bulan yang ke-7 pada tanggal 1 bulan itu. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat, dan kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Oke, jadi ini hari yang mereka harus ingat, dan mereka harus datang kepada Tuhan dan membawa persembahan mereka. Lalu ada namanya hari raya penebusan. Tuhan berfirman kepada Musa, akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7 itu. Jadi kalau tadi tanggal yang pertama, ini tanggal yang ke-10, pada ada hari pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Pada hari itu janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah hari pendamaian untuk mengadakan pendamaian bagimu di hadapan Tuhan Allahmu. Karena setiap orang yang pada hari itu tidak merendahkan diri dengan berpuasa, haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Setiap orang yang melakukan sesuatu pekerjaan pada hari itu, orang itu akan kubinasakan dari tengah-tengah bangsanya. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Itu harus menjadi suatu sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Mulai pada malam tanggal 9 bulan itu, dari matahari terbenam sampai matahari terbenam, kamu harus merayakan sabatmu. Jadi mulai dari matahari terbenam di tanggal 9. Karena disitulah dimulai tanggal 10, jam 6 sore. Baru sampai kembali ke matahari terbenam. Tuhan mau mereka melakukan ini, supaya mereka datang dan merendahkan diri kepada Tuhan. Nah, ini adalah hari yang tidak ada di dalam kalender orang Kristen, kan? Tapi saya rasa ini adalah hari yang bagus kalau kita orang Kristen mau mengambil satu hari di mana kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan berpuasa, dengan berdoa, dan meminta Tuhan untuk mengampuni segala dosa kita. Kita orang Kristen banyak sekali melakukan dosa, tapi jarang sekali kita datang kepada Tuhan dan berfokus untuk meminta Tuhan mengampuni kita dari segala dosa. Jadi kita bisa lihat hari di mana kita mau melakukannya, karena kita tidak diberitahukan sama seperti orang Israel atau seperti orang Israel di sini, yaitu pada tanggal 10 di bulan yang ke-7. Nah, kita tidak disebutkan untuk kita orang Kristen seperti apa, tapi kita bisa mengambil hari di mana kita merasa penting bagi kita untuk melakukan kegiatan seperti ini. Tentu tidak dengan membawa korban bakaran tentunya, tetapi hanya dengan berpuasa dan berdoa kepada Tuhan. Hari Raya Pondok Daun. Nah, Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel begini, pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu, jadi hari yang ke-10, sekarang hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu ada hari raya Pondok Daun bagi Tuhan, 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama haruslah ada pertemuan kudus, janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan berat. 7 hari lamanya kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Dan pada hari yang ke-8, kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Itulah hari raya perkumpulan. Janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan berat. Itulah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan. Jadi ada hari raya Pondok Daun, dan itu dikatakan bahwa itu mengingatkan mereka akan bagaimana mereka berkemah, dari mereka keluar dari tanah Mesir sampai mereka sampai ke tanah perjanjian. Pendamaian yang Tuhan berikan kepada mereka diingat dengan sebuah perjalanan juga, sebuah perjalanan yang begitu luar biasa. Tuhan menyertai, menolong mereka sehingga mereka sampai ke tanah perjanjian. Nah, ini kembali semua hal ini bagi orang Israel, bagi perjanjian lama selalu memiliki makna simboliknya. Dan ini mengingatkan kita sebagai orang Kristen dalam perjalanan hidup kita. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Ketika dia mati di atas kayu salib, sama seperti orang Israel dikeluarkan dari tanah perbudakan, kita juga dikeluarkan dari perbudakan dosa.
Dan sekarang kita dalam perjalanan, seolah-olah kita sedang di padang gurun. Nah, kita sedang di padang gurun dalam kehidupan ini, mengalami begitu banyak kesulitan, mengalami begitu banyak terkadang hal-hal yang membuat kita khawatir. Tapi dalam perjalanan ini, baiklah kita selalu berserah kepada Tuhan dan mengingat bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Sama seperti Dia menyertai orang Israel di padang gurun sampai mereka masuk ke tanah perjanjian. Demikian Tuhan akan memelihara kita juga, menyertai kita sampai kita masuk ke tanah perjanjian, yaitu sorga. Jadi kita bisa mengambil pelajaran dari sisi rohaninya di sini, bahwa ini pun adalah bagi kita untuk mengingat bagaimana Tuhan akan menyertai dan menolong kita dalam kehidupan ini. Kita lanjutkan ayat 37 tadi, yang harus kamu maklumkan sebagai hari pertemuan kudus untuk mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan, yaitu korban bakaran dan korban sajian, korban sembelihan dan korban-korban curahan setiap hari sebanyak yang ditetapkan untuk hari itu. Belum termasuk hari-hari sabat Tuhan, dan belum termasuk persembahan perse atau segala korban nazarmu atau segala korban sukarelamu yang kamu hendak persembahkan kepada Tuhan. Jadi inilah ketetapan yang ditentukan. Tapi kalau kamu merasa, orang Israel merasa, aku mau memberikan lebih kepada Tuhan, aku mau memberikan persembahan sukarelaku, nazarku kepada Tuhan, boleh. Oke? Itu adalah hati kamu kepada Tuhan. Akan tetapi pada hari yang ke-15, bulan yang ke-7 itu, pada waktu mengumpulkan hasil tanahmu, kamu harus mengadakan perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama haruslah ada perhentian penuh, dan juga pada hari yang ke-8 harus ada perhentian penuh. Pada hari yang pertama, kamu harus mengambil buah-buah dari pohon-pohon yang elok, pelepah-pelepah pohon-pohon korma, dan begini mereka mengadakan hari raya pondok daun, makanya disebut sebagai hari raya pondok daun. Ranting-ranting dari pohon-pohon yang rimbun dan dari pohon-pohon ganda rusa, dan kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu 7 hari lamanya. Kamu harus merayakannya sebagai perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya dalam setahun. Situlah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Dalam bulan yang ke-7 kamu harus merayakannya. Di dalam pondok-pondok daun kamu harus tinggal 7 hari lamanya. Setiap orang asli di Israel haruslah tinggal di dalam pondok-pondok daun. Jadi mereka akan keluar dari rumah mereka tidak tinggal di rumah, tapi mereka akan tinggal di pondok. Oke, mereka akan buat pondok dari daun dan mereka akan tinggal di sana selama 7 hari. Supaya diketahui oleh keturunanmu bahwa aku telah menyuruh orang Israel tinggal di dalam pondok-pondok selama aku menuntun mereka sesudah keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Kembali untuk mengingatkan mereka dan juga untuk mengajarkan generasi berikutnya bagaimana Tuhan telah menolong mereka, menyertai mereka dari tanah Mesir sampai mereka sampai ke tanah perjanjian. Demikianlah Musa menyampaikan kepada orang Israel firman tentang hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan. Nah, dari sini kita melihat bahwa segala macam perayaan ini dibuat oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan bagi bangsa Israel, bukan semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan, tapi juga untuk mereka, untuk kebaikan mereka. Hari Sabat untuk mereka berhenti, dan hari-hari perayaan lainnya untuk mereka bisa mengingat bahwa mereka adalah umat Tuhan, bahwa Tuhan sudah begitu baik dalam hidup mereka, baik menyelamatkan mereka dari tanah perbudakan, mengambil mereka menjadi miliknya sendiri, menyelamatkan mereka dalam perjalanan mereka sampai nanti mereka dibawa ke tanah perjanjian dan disertai oleh Tuhan ketika mereka masuk ke tanah perjanjian. Semuanya ini untuk mengingatkan orang Israel supaya mereka sadar betapa mereka harus bersyukur kepada Tuhan dan betapa mereka harus selalu dekat, bersandar dan percaya kepada Tuhan. Dan ini juga untuk kebaikan mereka. Karena dengan demikian, dengan mereka menjadi anak-anak Tuhan, mereka akan bisa layak untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi ini semua adalah perayaan untuk bangsa Israel. Nah, bagi kita orang Kristen, di dalam perjanjian baru Tuhan tidak memberikan kepada kita hari raya khusus yang ditentukan bagi orang Kristen. Kecuali satu, Sabat. Hari Sabat. Nah, para rasul secara tidak langsung mengajarkan kepada kita bahwa pada hari Sabat disitulah mereka berkumpul. Dan disitulah mereka memecah-mecah roti atau mengadakan perjamuan kudus. Itulah pertemuan kudus bagi mereka. Dan kita membaca dalam Kisah Para Rasul, kalau nanti suatu hari, kalau Tuhan berkenan, kita sampai ke dalam Kisah Para Rasul. By the way, kita sedang belajar Kisah Para Rasul dalam kelas bedah, belajar doktrin Alkitabiah. Bagi kita yang mau, boleh ikut di hari Rabu jam 7 malam. Baik kita yang ada di Batam, boleh datang ke gereja. Atau kalau kita yang ada di luar kota, boleh mengikutinya secara Zoom. Oke, hal-hal kalau mau info mengenai Zoom-nya, boleh kontak saya. Kita belajar Kisah Para Rasul, dan di sana kita akan melihat bahwa hari Sabat orang Kristen sudah berubah dari
Tadinya hari Sabtu bagi orang Yahudi diubah menjadi hari Minggu. Bukan diubah oleh siapa? Oleh para rasul. Para rasul menunjukkan kepada kita bahwa mereka bertemu. Pertemuan kudus mereka pada hari Sabat itu terjadi di hari pertama. Bukan hari ke-7, tapi hari pertama, yaitu hari Minggu. Oke, dan di sana kita akan melihat dalam kisah para rasul kenapa itu terjadi. Oke, nah di sini kita tidak diberitahukan, apalagi hari raya yang harus kita lakukan. Tetapi kalau kita membaca contohnya dalam Roma pasal 14, saya kutip bagi kita di sini, Roma 14 ayat 5 sampai 6, yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Apa maksudnya? Maksud Rasul Paulus adalah, kalau kita memandang satu hari itu penting, pastikan dalam diri kita sendiri bahwa hari tersebut betul-betul hari yang bisa dipakai untuk Tuhan. Dan memang hari yang akan memuliakan nama Tuhan dan tidak akan membuat kita menjadi saksi yang buruk di mata Tuhan. Oke, jadi itu adalah harinya. Maka di dalam kalender kekristenan ada dua perayaan yang bisa kita katakan perayaan yang umum kita rayakan, yaitu Natal dan juga Paskah. Nah, sebentar lagi Paskah, oke, di berapa bulan ke depan, dan biasa di bulan Desember kita ada namanya hari Natal. Nah, hari Paskah adalah hari, baik itu Jumat Agung maupun hari raya Paskah adalah hari di mana kita mengingat akan kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya di antara orang mati. Dan ini adalah hari yang penting. Kita merayakannya untuk mengingat akan kasih Tuhan, penebusan Tuhan kepada kita. Dan hari Natal kita mengingat tentang kelahiran Tuhan Yesus, di mana dia datang ke dalam dunia, seorang raja, Allah sang pencipta, turun dari sorga, menjelma menjadi manusia, lahir ke dalam dunia. Nah, itu adalah berita sukacita bahwa kita manusia yang berdosa mau ditolong oleh Tuhan. Tuhan mau menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Nah, dua hari ini adalah hari yang penting. Makanya kita sebagai orang Kristen, mari kita rayakan untuk mengingat akan kebaikan Tuhan. Demi kebaikan kita sendiri, ya, supaya kita selalu ingat akan kebaikan Tuhan, dan juga supaya kita bisa memuliakan Tuhan dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan diselamatkan. Nah, ada hari yang paling dekat sebenarnya yang banyak orang Kristen juga rayakan, yaitu hari Valentine di tanggal 14 Februari nanti. Apakah itu adalah hari yang bisa kita katakan di sini kita pegang dan kita pegang untuk Tuhan? Atau itu hari yang identik dengan perayaan-perayaan pagan, dan juga hari di mana di dalamnya begitu banyak pencobaan-pencobaan untuk melakukan dosa. Valentine, apakah itu hari yang bisa kita katakan khusus kita juga rayakan sebagai orang Kristen? Nah, minggu depan di ibadah malam di gereja kita jam 7 malam kita akan berbicara sedikit tentang topik ini. Saya akan coba mempersiapkan mulai dari sejarahnya, kemudian praktiknya seperti apa. Dan apakah memang cocok bagi kita orang Kristen untuk memaknai atau mengikuti perayaan Valentine ini, seperti halnya yang sudah-sudah, baik itu bagi orang yang tidak percaya Tuhan maupun bagi orang Kristen kebanyakan. Jadi apakah itu adalah hari yang baik atau tidak? Tapi kembali prinsipnya adalah kita melihat di sini, kalau itu adalah sebuah hari raya, hari perayaan, Tuhan mau kalau itu konsepnya memang untuk kekristenan atau untuk Tuhan, untuk penyembahan kepada Tuhan, itu harus adalah hari yang identik dengan apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Jadi mari kita berdoa supaya Tuhan menolong kita untuk mengerti dan bisa merayakan hari-hari yang baik, yang betul-betul akan membawa hormat kemuliaan bagi Tuhan dan berguna bagi kerohanian kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Tuhan memberkati.